Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat melihat tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang unit kompetensi 05 dalam menyusun spesifikasi teknis yang merupakan bagian daripada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI tahun 2016 khusus untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada modul ini, kita akan membagi tayangan menjadi 4 video. Bab 1 akan membahas khusus pendahuluan, bab 2, 3, dan 4 akan dibahas secara terpisah. Tujuan daripada unit kompetensi atau modul ini adalah diharapkan agar seluruh peserta mampu melaksanakan kegiatan menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang atau jasa. Sedangkan tujuan khususnya diharapkan agar peserta mampu memahami pentingnya spesifikasi. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengetahui akibat dari penyusunan spesifikasi yang tidak jelas atau benar. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan paket pengadaan barang atau jasa untuk berbagai jenis pengadaan barang atau jasa. Misalnya untuk pengadaan barang, konstruksi, konsultan, maupun jasa lainnya. Kami informasikan juga bahwa video ini merupakan bagian daripada modul pembelajaran sehingga untuk pendalaman materi sangat diharapkan untuk bisa membaca modul pembelajaran UK05 secara lengkap. Yang pertama, spesifikasi. Karakteristik daripada spesifikasi dalam pengadaan barang atau jasa itu harus memenuhi yang disebut dengan 5T. 5T itu yang pertama adalah tepat kualitas, yang kedua adalah tepat kuantitas, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tepat lokasi, dan yang kelima tepat harga. Seluruh tepat inilah apabila terpenuhi, maka akan memenuhi yang disebut dengan value for money. Agar barang atau jasa yang diadakan dalam proses pengadaan barang atau jasa sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan awal dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa itu sendiri. Kemudian, mengapa spesifikasi ini penting untuk ditetapkan secara baik atau memenuhi 5T tersebut? Spesifikasi yang tidak jelas atau tidak benar dapat mengakibatkan, yang pertama, operasi bisa terhenti. Coba kita bayangkan, apabila dalam pelaksanaan sehari-hari, khususnya kegiatan yang bersifat rutin, spesifikasi barang yang diadakan itu tidak sesuai dengan spesifikasi existing. Padahal barang atau jasa tersebut sangat bergantung untuk operasional ke depannya. Ini mengakibatkan operasional dalam suatu proses atau dalam suatu institusi itu bisa menjadi terhenti dan tidak terlaksana sesuai dengan pelaksanaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan. Coba bayangkan apabila sebuah spesifikasi yang tidak disusun dengan baik dan benar mengakibatkan barang yang baru dipasang ini menjadi rusak. Berapa banyak uang, tenaga, waktu yang terbuang percuma dengan hal seperti ini apabila hal ini terjadi. Kemudian yang ketiga, barang yang dibeli mengandung material yang dilarang negara. Karena tidak rinci, maka spesifikasi tersebut didatangkan dari negara yang mungkin memiliki peraturan perundang-undangan mengenai material yang boleh atau tidak boleh yang berbeda dengan Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya masalah hukum di kemudian hari apabila hal ini dilakukan. Kemudian yang keempat, mesin yang dibeli tidak bekerja sempurna. Coba kita bayangkan, apabila penyusunan spesifikasi tidak sesuai dengan kondisi existing. Contoh, jangan terlalu jauh, seperti pengadaan UPS yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Tujuan UPS adalah untuk sebagai backup apabila terjadinya listrik yang padam. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya pada saat UPS ini didatangkan, kemudian dipasang, justru pada saat dihidupkan, listrik menjadi padam karena tidak mampu untuk mengangkat daya daripada UPS tersebut. Tentu saja, tujuan daripada pengadaan ini menjadi tidak terpenuhi. Kemudian, yang kelima, jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih dan peningkatan inventory dan kadaluarsa. Ada di beberapa tempat sekolah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan, bantuannya dalam bentuk bola kaki. Padahal yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut adalah komputer. Sehingga jumlah siswa 100, bola kaki lebih daripada 100. Memangnya setiap orang itu bermain sendiri. Kan hal ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian yang terakhir, penyedia barang jasa ternyata tidak memberikan jasa pemeliharaan dan atau pelayanan purna jual.
Spesifikasi yang tidak tepat akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Contoh, mau pengadaan komputer, saking canggihnya, penyedianya itu berada di luar negeri. Nah, begitu terjadi permasalahan atau kerusakan, bagaimana klaim garansinya? Bagaimana pemeliharaannya? Nanti jangan-jangan biaya pengirimannya itu lebih besar dibandingkan biaya barang atau harga barang atau jasa itu sendiri. Inilah mengapa spesifikasi ini penting untuk ditetapkan, penting untuk dipelajari sejak awal. Manfaat daripada spesifikasi, spesifikasi itu bukan disusun setelah anggarannya ada. Tentu saja bukan. Spesifikasi itu berada pada fase awal. Jadi dibuat pada fase awal pengadaan barang atau jasa, khususnya pada saat identifikasi kebutuhan. Dan jangan lupa, apabila spesifikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan daripada pengguna, maka proses berikutnya akan dapat berjalan dengan baik. Maka proses mulai daripada pemilihannya, pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima, bahkan pemanfaatannya itu akan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian, jangan lupa, dengan spesifikasi yang baik, efisien dapat tercapai. Mengingat 75-85% total biaya yang dapat dihindarkan dalam suatu proyek dapat dikendalikan pada tahapan perancangan. Jangan lupa, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa kegagalan dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Kegagalan dalam menetapkan spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 5T dan value for money. Demikian materi untuk bab 1 dan akan kita lanjutkan pada bab 2.